Hey, welcome to the Carverse. So, di video ini gue mau bahas tentang perbedaan antara gay dan guy. Suatu kata yang mirip dan juga sering kali sama orang Indonesia itu salah pahami artinya. Mari kita bahas tentang apa itu gay and guy. Yang pertama, gay. Gay adalah sebuah kata yang memiliki sejarah linguistik yang begitu unik. Kata gay ini sendiri, jika kita bahas secara etimologi, adalah kata yang mulai masuk di Inggris pada abad ke-12 dan diadopsi dari bahasa Prancis dengan dieja G-A-I. Yang kemungkinan besar juga kata gay ini adalah kata yang memang diserap dari bahasa Jermanik kuno. Lalu jika kita tanya artinya apa? Arti gay ini memiliki artian konotasi gembira, senang-senang, atau riang gembira. Dan jika merujuk pada benda fisik, itu juga bisa merujuk pada keindahan, keelokan, ataupun kesuburan pada nama tempat. Lalu yang kedua, kita akan bahas tentang marga atau nama tempat yang memiliki awalan kata gay. Ini juga memiliki sejarah linguistik yang sama, karena artinya itu kebahagiaan, keindahan, artinya kesuburan. Jadi nama-nama yang berawalan nama gay ini mulai digunakan diadaptasi oleh marga ataupun nama tempat. Kalau kita bahas tentang marga, nama marga ini biasanya itu diadaptasi dari nama-nama orang yang berasal dari pekerjaannya. Misalkan mereka seorang petani, maka mereka akan dinamai the farmer. Misalkan dari ciri fisik mereka, jika kulit mereka putih, mereka dinamakan white. Dan ini juga sering digunakan dalam nama-nama yang merujuk pada kata sifat. Contohnya jika orang itu seorang yang ramah, maka dia akan dinamai sebagai gay. Pada saat itu, yang dimana artinya itu adalah kebahagiaan. Dan ini pun mulai akhirnya diteruskan turun-temurun melalui marga. Lalu contoh nama-nama orang yang menggunakan marga gay. Ada Marvin Gaye, seorang penyanyi legendaris asal Amerika Serikat. Dan juga ada Tyson Gaye, seorang pelari cepat. Lalu juga kita akan bahas tentang nama tempat. Nama tempat ini biasanya juga merujuk pada tempat-tempat yang memiliki nuansa indah, subur, cerah, warna-warni. Atau jika tidak, itu biasanya merujuk pada penguasa lokal di tempat itu yang memiliki nama marga gay juga. Contohnya, sebuah tempat di Georgia, Amerika Serikat dinamai gay. Nama tempat ini bermula karena ditempati oleh seorang pria yang bekerja di situ sebagai seorang kepala kantor pos pertama pada abad ke-19 bernama William F. Gaye pada abad ke-19. Lalu juga ada contoh nama lain, yaitu Gaylord. Kan pasti pernah dengar nama ini. Jadi ini adalah sebuah kota yang terletak di Michigan, Amerika Serikat. Nama Gaylord ini disematkan oleh seorang pria
seorang pria yang bekerja Aduh, sebagai gantengnya. pengacara sipil di tempat itu pada abad ke-19 yang bernama Augustus S. Gellert. Lalu yang kedua, jika ditanya nama tempat yang memiliki alasan sejarah, nama itu dinamai gay dengan alasan karena keindahannya, itu adalah Gay Headlights, atau yang sering terdaftar dengan nama Gay Lighthouse. Adalah sebuah tempat yang terletak di tebing Aquina di Martha's Vineyards. Ini semua bermula pada tahun 1600-an. Pada masa kolonial saat itu, para pelaut mulai menamai nama tempat itu Gay karena keindahan tempatnya yang berwarna-warni dan mencolok pada saat itu. Oke, jadi gue akan bahas tentang kok bisa akhirnya kata yang awalnya itu bagus ini kok bisa mulai jelek, kok bisa mulai memiliki pergeseran makna ke homoseksualitas. So, pada abad ke-16, pada tahun 1800-an, nama ini mulai merujuk pada seorang yang memiliki tuna susila atau orang yang gak punya sopan santun, yang dimana itu mereka cuma habiskan waktu mereka untuk bersenang-senang. Juga ada sebuah julukan unik untuk seorang yang memang biasanya itu dianggap sebagai gay pada saat itu, yaitu gay woman, yaitu wanita yang suka bermain dan bersenang-senang. Lalu untuk rumah-rumah bordil itu juga dinamai dengan gay house. Dan untuk pria yang suka bermain dengan wanita itu juga disebut dengan gay man pada saat itu. Dan tentu saja artinya itu berbeda total dengan sekarang kita kenal. Lalu setelah itu, pada abad ke-20-an, pada tahun 1920, nama gay ini mulai akhirnya digunakan oleh komunitas bawah tanah, orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai homoseksual. Mereka menggunakan kata gay ini karena menurut mereka artinya ini adalah keceriaan dan juga kegembiraan pada masa itu. Karena pada masa itu homoseksualitas itu dikenai sanksi hukum yang tinggi ataupun juga sanksi sosial yang begitu berat. Makanya mereka menggunakan kata gay ini untuk sebagai nama samaran mereka. Lalu pada tahun 1960 sampai dengan 1970 terjadinya kericuhan dan juga demo komunitas LGBT terkait hak-hak sipil mereka. Contohnya pada tahun 1969 di Stonewall Riots, mereka mulai menggaungkan hak-hak mereka dan juga label-label yang mereka rasa itu gak cocok bagi mereka. Mereka ingin mengganti sebutan homoseksualitas menjadi gay pada saat itu karena mereka merasa kalau gay ini artinya jauh lebih baik, lebih gembira, lebih ceria dan positif ketimbang homoseksualitas. Karena homoseksualitas sendiri dalam ilmu kedokteran itu dianggap sebagai gangguan kejiwaan, penyimpangan seksual yang dimana saat itu masih tabu. So, jadi kalau kalian itu menemukan suatu tempat atau marga yang punya awalan nama gay, itu berarti bukan artinya mereka pecinta sama jenis atau nama yang unik, yang freak of birth, tapi sesungguhnya nama itu memiliki arti kebahagiaan dari sejarah yang ada. So, itu guys artinya gay. Yo, kita akan bahas tentang guys atau sebut guy.
beda dengan gay. Kita bahas guy. Oke, jadi seperti yang kita bahas tadi, kata guy ini juga memiliki sejarah yang unik ternyata, yang berawal dari seorang eksekutor yang gagal dan ditangkap. Oke, kita bahas. Jadi ada sebuah kelompok ekstremis pada tahun 1605 yang ingin meledakkan gedung parlemen Inggris. Seorang eksekutor bernama Guy Fawkes ditugaskan untuk menyalakan sumbu mesiu, tetapi rencananya gagal. Tertangkap basah, disiksa, diadili dan dihukum mati. Kata Guy sendiri itu berarti Guido dalam bahasa Prancis kuno. Untuk merayakan kegagalan Guy Fawkes ini, akhirnya Raja Inggris pun mulai mengadakan hari libur pada tanggal 5 November 1905 yang diperingati sebagai nama Guy Fawkes Night atau Bonfire. Lalu kemudian bagaimana acara atau ritual ini berlangsung? Mereka merayakan dengan cara membuat boneka jerami yang berwajah seram dan berpakaian kumuh atau gembel. Lalu kemudian akan diarak keliling bersama dengan anak-anak. Ketika malam tiba, mereka akan membakar ke api unggun yang besar. Dan hari atau ritual perayaan ini pun ternyata masih dirayakan sampai sekarang di Inggris. Lalu kata ini pun menyeberang ke Amerika pada abad ke-19. Orang-orang yang menyeberang ke Amerika ini tidak begitu peduli lagi dengan ritual atau pembakaran boneka sama seperti di Inggris. Mereka hanya tahu bahwa Guy itu artinya seorang pria yang mengenakan gembel atau jelek. Jadi maknanya mulai bergeser. Di sini orang-orang Amerika akhirnya pun mulai mengalami pergeseran makna yang awalnya seorang pria gembel itu sekarang memiliki makna yang berbeda, yaitu seorang pria yang biasa. Ya, ketika kamu memanggil fellow atau chap pada seorang, itu memiliki arti yang sama. Lalu pada abad ke-20 akhirnya kata Guy ini memiliki artian yang sangat positif sampai sekarang. Kata Guy ini berevolusi menjadi guys yang kita kenal sekarang dengan penambahan kata s di belakang yang artinya jamak. Jadi kita memanggil hello guys, let's go, berarti artinya kita sedang memanggil mereka semua dalam satu kelompok, baik laki-laki atau perempuan, jamak, untuk segera datang. Dan itulah evolusi yang kita tuh dengar sampai sekarang ya. Kalau kita dengar konten kreator, kita dengar orang-orang sudah bilang hello guys, itu semua sebenarnya adalah evolusi dari yang awalnya nama seorang pria berubah jadi boneka jerami, kemudian berevolusi menjadi nama yang kita kenal sampai sekarang. So guys, ya gue pakai so guys. Ini adalah pembahasan tentang Guy. Semoga membantu. Goodbye.